Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kelompok kami dengan materi pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Sebelum saya mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, I Gusti Bagus Rana Putra, NPM 19321121566. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian asuransi. Asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu pertama, asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan pihak insurer. Yang kedua, asuransi adalah penggabungan risiko dari banyak orang atau perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Ciri-ciri khusus asuransi sebagai sarana transfer risiko yaitu insurer menggabungkan risiko dari banyak tertanggung. Melalui gabungan atau kombinasi ini, insurer meningkatkan kemampuannya untuk meramalkan kerugian-kerugian harapan expected loss. Beberapa di antara insurer paling tidak percaya pada sebagian pembebanan atas seluruh pihak tertanggung setelah terjadinya kerugian. Yang kedua, ada manfaat asuransi. Manfaat asuransi adalah mengganti kerugian bagi mereka yang menderita kerugian tak diharapkan. Mereka ini dipulihkan atau setidaknya untuk mengubah posisi ekonomi yang sebelumnya masyarakat memperoleh keuntungan karena orang-orang ini dipulihkan untuk berproduksi kembali. Pendapatan pajak ditingkatkan dan dana kesejahteraan yang harus dibayar pemerintah berkurang. Asuransi mengurangi ketidakpastian atau reduction of uncertainty. Manfaat yang lebih berarti tapi kurang nyata dari asuransi muncul dari kenyataan bahwa asuransi itu dapat 1. Menghilangkan risiko, ketidakpastian serta reaksi pribadi serta cemas terhadap risiko bagi pihak tertanggung individual. Yang kedua, mengurangi total risiko ketidakpastian serta reaksi sebaliknya terhadap risiko ini dalam masyarakat. Sekian materi saya. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadaendra Wiguna, NPM 19321212325. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu objek risiko yang dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan tidaklah selalu memenuhi syarat ideal. Beberapa risiko yang sifat dapat diasuransikan ia diragukan berdasarkan standar ternyata telah diasuransikan karena penting bagi masyarakat tersedianya perlindungan terhadap peril tertentu karena tekanan-tekanan masyarakat. Ada pula yang mengasuransikan risiko di mana sedikit unit yang terbuka terhadap exposure yang sama karena perhitungan diramalkan bagi perusahaan yang bersangkutan dipandang dari sudut pandang pertanggungan. Risiko kerugian karena kebakaran merupakan suatu risiko yang tidak dapat diasuransikan karena merupakan risiko catastrophe atau malapetaka. Risiko kematian berkenaan dengan sejumlah orang yang terbuka atau expose secara terpisah untuk tujuan praktis dan berkepentingan atas perlindungan asuransi. Sedikitnya ada 4 hal mengapa itu terjadi. Yang pertama, risiko sakit merupakan salah satu risiko yang paling penting dan perlindungannya seharusnya dapat disediakan. Yang kedua, pasar luas dan jika pengamanan pertanggungan itu dapat dengan berhasil diperkenalkan, maka asuransi sakit dapat menyumbangkan banyak pada pertumbuhan perusahaan asuransi. Yang ketiga, suatu perusahaan asuransi mungkin sanggup menjual banyak asuransi jiwa karena perusahaan asuransi itu juga menawarkan asuransi kesehatan. Yang keempat, apabila perusahaan swasta tidak sanggup menyediakan perlindungan asuransi terhadap sakit, maka pemerintah akan menyediakannya dan pengasuransi swasta akan ditantang untuk kegiatan pemerintah pada bidang ini. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Abdul Aris Pratama, NPM 19321211215. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi asuransi berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014. Asuransi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi syariah menerapkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Usaha asuransi dan usaha reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah merupakan penerapan konsep bagai risiko atau risk sharing. Mengingat perbedaan konsepsi yang berdasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah yang saat ini diperkenalkan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi di Indonesia. Di Indonesia, asuransi dikenal dalam berbagai jenis dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risikonya. Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan tanggungan pembayaran kepada tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung minimal dunia atau tetap hidup. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi di mana penanggung akan menanggung biaya perawatan penerima polis jika jatuh sakit, cedera, cacat, menderita penyakit kritis hingga kematian akibat kecelakaan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan asuransi yang menangani tanggungan masalah lalu lintas yang mengakibatkan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh tertanggung. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang melindungi aset tertanggung dari kehilangan, kerusakan pada rumah atau properti maupun barang-barang tertentu yang ada di rumah atau properti yang diasuransikan oleh tertanggung. Yang kelima, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan asuransi yang menjamin pendidikan anak. Yang keenam, asuransi bisnis. Asuransi bisnis adalah jenis asuransi yang melindungi jika bisnis tertanggung mengalami kerusakan, kehilangan maupun kerugian yang terjadi dalam jumlah besar. Yang ketujuh, asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan untuk menghadapi risiko kerugian atau kehilangan manfaat serta tanggung jawab hukum pihak ketiga. Yang kedelapan, asuransi kredit. Asuransi kredit adalah asuransi yang digunakan untuk melindungi tertanggung dari risiko kegagalan melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, bisnis, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, asuransi kelautan. Sebagai negara maritim, asuransi kelautan menjadi penting karena asuransi ini mengurus jaminan di bidang kelautan. Yang terakhir, yang ke-10, asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan pada dasarnya memiliki fungsi seperti asuransi biasa untuk melindungi tertanggung dalam jangka pendek sesuai dengan durasi perjalanan. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh kasus pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Contohnya, Jakarta setelah 2 tahun hilang, Toyota Alphard 2005 milik Yansen Handoko-Lim baru saja ditemukan petugas Polda Metro Jaya melaporkan kehilangan mobil 2 tahun yang lalu kepada perusahaan asuransi. Dinyatakan bahwa mereka tidak dapat menggantinya karena tidak ada alasan kuat mengapa mobil hilang karena dicuri. Termasuk plat nomor yang semula B33KT berubah menjadi H8864HZ. Mobil masih di Polda Metro Jaya dan pemiliknya masih dalam proses pengembalian setelah melengkapi dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.